Ini daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert akan mencari pemain-pemain terbaik yang dipersiapkan menghadapi Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Selain memantau pemain yang berkarir di luar negeri, Patrick Kluivert tidak melupakan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 sampai 2025. Rencananya pada awal 2025 Februari 2025, pelatih 48 tahun itu akan berkeliling dari satu stadion ke stadion lain demi memantau aksi-aksi pemain Indonesia di Liga 1. Ada potensi Patrick Kluivert hanya memanggil 26 nama. Hal itu mengacu kepada jumlah pemain yang biasa dipanggil pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, dalam satu FIFA Matchday. Terlebih, nantinya hanya 23 nama saja yang bisa dimasukkan ke daftar susunan pemain DSP. Sehingga 26 nama merupakan komposisi yang pas. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada berapa pemain abroad yang akan dibawa Patrick Kluivert? Jika proses naturalisasi oleh Romeni dan Jairo Riedewald rampung sebelum laga melawan Australia dimulai, Patrick Kluivert berpotensi memanggil 20 pemain abroad sekaligus. Pemain-pemain ini bisa dipilih karena memang memiliki kualitas. Kecuali Patrick Kluivert memegang omongannya untuk mengesampingkan pemain yang jarang membela klub. Jika omongannya itu direalisasikan, ada sejumlah pemain timnas Indonesia saat ini yang berpotensi tidak dipanggil Patrick Kluivert. Tercatat ada 4 pemain timnas Indonesia yang jarang bermain di level klub. Mereka ialah Marcelino Ferdinand bersama Oxford United, Nathan Teo Aon, Swansea City, Sandy Walsh, Kavi Mechelen, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21. Harapannya, pemain-pemain yang dipanggil bisa memberikan performa terbaik bagi timnas Indonesia. Ujung-ujungnya, timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil optimal di 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Kiper: Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Back: Jay Itzes, Mace Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdong, Elkan Begot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang: Ivar Jenner, Tom Hay, Nathan Teo Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald. Depan: Eliano Reinders, Ragnar Orat Manggoen, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Rafael Struik, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri. Profil Mitchell Bakker, pemain Eropa yang sedang dibidik PSSI untuk bela timnas Indonesia. Nama Mitchell Bakker mencuat di media sosial setelah diklaim memiliki darah keturunan Indonesia dan tengah diincar untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini muncul setelah media Belanda Algemeen Dagblad, AD, melaporkan bahwa Bakker memiliki hubungan darah dengan Indonesia melalui kakeknya yang berasal dari Maluku. Meski kabar tersebut telah sampai ke telinga sang pemain, Bakker belum memberikan respons pasti terkait kemungkinan bergabung dengan skuad Garuda. Mitchell Bakker lahir di Purmerend, Belanda, pada 20 Juni 2000. Pemain bertahan berusia 24 tahun ini dikenal sebagai bek kiri dengan kemampuan serba bisa yang dapat bermain pula sebagai gelandang kiri. Perjalanan karirnya di sepak bola Eropa cukup impresif, dimulai dari Akademi Ajax Amsterdam yang membentuk dasar teknik dan visinya dalam bermain. Bakker melakukan debut profesionalnya bersama Ajax pada musim 2018 sampai 2019. Setelah tampil dalam 2 pertandingan, ia bergabung dengan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, PSG, pada 2019. Di PSG,
Baker menjadi bagian penting dalam tim yang meraih 4 trofi domestik dalam satu musim. Ia juga mencatatkan 2 assist dari 45 penampilan selama memperkuat klub ibu kota Prancis tersebut. Setelah periode sukses di PSG, Baker melanjutkan karirnya di Jerman bersama Bayer Leverkusen. Selama 2 musim 2021 sampai 2023, ia tampil dalam 70 pertandingan, mencetak 5 gol dan memberikan 7 assist. Performanya yang solid menarik perhatian Atalanta, klub Serie A Italia, yang merekrutnya pada 2023. Bersama Atalanta, pencapaian tertingginya adalah membawa klub tersebut menjuarai Liga Eropa 2024 dengan mengalahkan mantan timnya, Bayer Leverkusen, di partai final. Dalam perjalanan Atalanta meraih gelar tersebut, Baker tampil dalam 5 laga. Tidak hanya meraih Liga Eropa, Baker juga tampil di Piala Super Eropa melawan Real Madrid sebagai pemain pengganti. Namun, meski memiliki karir yang mengilap di level klub, ia belum pernah mendapat kesempatan bermain untuk tim nasional senior Belanda. Ia memang sempat membela Belanda di berbagai kelompok umur dari U15 hingga U21 dan masuk dalam daftar sementara timnas Belanda untuk Piala Dunia 2022. Sayangnya, pelatih Louis van Gaal mencoret namanya dari daftar akhir pemain yang dibawa ke Qatar. Menurut peraturan FIFA, Baker tetap memenuhi syarat untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena belum pernah mencatatkan caps di tim senior Belanda. Jika proses naturalisasi terjadi, timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan signifikan di lini pertahanan dengan kehadiran pemain bertalenta seperti Baker. Saat ini karier Michel Baker dengan status dipinjamkan ke Lille dan telah mencetak 3 gol dari 16 penampilan. Bakal bela timnas Indonesia, rekam medis Jairo Riedewald ngeri-ngeri sedap. Gelandang bertahan Royal Antwerp, Jairo Riedewald dikabarkan akan segera membela timnas Indonesia. Saat ini, proses naturalisasinya tengah dilakukan bersama dengan Ole Romeni. Informasi terbaru soal naturalisasi Jairo Riedewald disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo pada unggahan akun Instagram miliknya. Dito pada unggahan itu sekaligus meluruskan kabar soal proses naturalisasi Miktel Baker. Tidak benar, kami fokus dengan Ole Romeni dan Jairo Riedewald dan mencari opsi 1 pemain lagi, ujar Dito dalam Instagramnya. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga sudah buka suara perihal itu. Ia mengaku sudah berbicara dengan beberapa pemain buat membela skuad Garuda. Patrick Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Lebih dari itu, Kluivert yang berasal dari Belanda diharapkan mampu menggait pemain-pemain keturunan. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, jelasnya. Publik banyak yang berharap kehadiran Jairo Riedewald bakal memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Namun yang menjadi catatan ialah soal rekam medis pemain 28 tahun itu. Mengutip dari Transfermarkt, Riedewald bisa dibilang pemain yang kerap dihantam cedera. Total ia telah absen akibat cedera sebanyak 259 hari akibat cedera sejak musim 2014-2015. Riedewald pada musim 2014-2015 menepi 11 hari akibat cedera lutut. Masalah lutut kemudian membuatnya kembali menepi cukup lama saat bermain di Crystal Palace. Bahkan di musim 2015-2016, Riedewald absen selama 86 hari atau 14 pertandingan. Musim 2019-2020, Riedewald mengalami cedera pangkal paha dan terkena cedera hamstring. Di musim ini, cedera hamstring kembali membuat Riedewald absen cukup lama. Riedewald alami cedera hamstring pada 30 Agustus 2024 dan menepi selama 95 hari atau melewatkan 12 pertandingan bersama Royal Antwerp.